Dilanjutkan pengajian kitab Tangkihul Qaul atau Lebabul Hadis karya Al-Imam Suyuti. Al-Babu Rabi Asyara fi Fadilatil Faridah. Bab yang ke-14 menerangkan tentang keutamaan kefarduan. Kita mulai, jangan bosan-bosan terus, tetap istiqamah mengaji. Karena ada perkataan Abuya Dimyati rahimahullah, semoga Allah merahmati, menerangi kuburannya, makamnya, kata beliau begini: senajan dunia gempah 3 kali, waktunya ngaji mah ngaji baik. Nah, gitu cek Abuya. Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi bersabda, bunyal islamu, dibangun al-islamu, agama Islam. Jadi Islam ini dibangun ala khamsin, terhadap 5. Syahadatin, 1, membaca syahadat, yaitu Islam dibangun yang pertama dengan syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, bisa, wa itaiz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi ramadan. Jadi dibangun dengan syahadat, salat, zakat, haji, dan puasa bulan Ramadan. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, shollu khamsakum wa zaku amwalakum. Salatlah kalian 5 waktu dan zakatlah kalian harta-harta kalian dijakatkan. Wasumu syahrakum, dan puasalah kalian pada bulan kalian, yaitu bulan Ramadan. Wahijju baita rabbikum, dan berhajilah kalian ke Baitullah. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk surga Tuhan kalian, Allah kalian. Bighairi hisabin, tanpa adanya perhisaban. Wa qala Nabi, dan Nabi bersabda, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama, pondasi agama, pembaja agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, maka barang siapa yang telah melaksanakan salat secara ikhlas, totalitas, relevan, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang diajarkan para ulama dan Nabi, maka sesungguhnya dia telah melaksanakan atau mengokohkan agama. Dan sebaliknya, wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya ia telah membinasakan dirinya dan agamanya. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, dan Nabi bersabda, al mar'atu idza sholat khamsaha, apabila seorang perempuan dia sholat 5 waktu, wa zakat malaha, dan dia menzakatkan hartanya, wa shamat syahroha, dan dia puasa pada bulannya, bulan Ramadan, wa hajat baita rabbiha, dan dia haji ke Baitullah, ke rumah Tuhannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, wa ahsanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, tadkhulu jannati rabbiha, maka perempuan tadi yang sholat 5 waktu, yang zakat, yang puasa, yang haji, yang taat kepada suaminya, dan menjaga kemaluannya, jannata rabbiha, maka perempuan tadi akan masuk surganya Allah, min aibabin sa'a, dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Ini ciri wanita soleha. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, likulli syai'in alamun, setiap sesuatu itu, ucap Nabi, memiliki ciri. Wa alamul iman, dan indikasi atau ciri iman as-salatu, yaitu salat. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqullaha fis shalah, ayo takwa kepada Allah dengan salat. Ittaqullaha fis shalah, kata Nabi, ayo takwa kepada Allah dengan salat. Ittaqullaha fis shalah, ayo dong takwa kepada Allah dengan salat. Ittaqullaha, ayo dong takwa kepada Allah fima malakat aimanukum, terhadap sesuatu yang kalian miliki, tangan-tangan kanan kalian miliki, yaitu budak ya. Ittaqullaha, ayo dong takut kepada Allah fi dha'faini, di dalam 2 orang yang lemah. Siapa itu? Al-mar'ati al-mar'ati al-armalati, yaitu perempuan yang tidak memiliki suami, garis miring janda, wasobiyi al-yatim, dan bocah dan anak yatim. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian
seperti mana kalian melihatku sholat. Waqalan Nabi alaihi salatu wasalam, dan Nabi bersabda, man taraka sholata muta'amidan kafara jiharan. Masya Allah, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja loh. Dengan sengaja udah azan, tapi emang dia nggak mau sholat dengan sengaja. Faqad kafara jiharan, maka dia telah kafir sekafir-kafirnya. Wah, senampak-nampaknya kafir ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-salawatul khams as-su kafaratun lima bainahunna. Salat yang 5 waktu itu merupakan kafarat, pelebur, lima bainahunna, terhadap sesuatu di antara salat tersebut. Yang ijtama'atil kabairu, yang menjauhi sesuatu dosa, sesuatu yang menjauhi dosa-dosa besar. Wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun. Jumat kepada Jumat yang lain merupakan pelebur, kafarat. Lima bainahuma, bagi kedua di antara Jumat tersebut. Wa ziyadatu salasati ayamin, dan menambahi 3 hari. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, dan Nabi bersabda, man jama'a baina sholataini min ghairi udrin. Barang siapa yang menjamak seseorang baina sholataini, di antara dua sholatnya dijamak, nggak lagi pergi, nggak lagi dalam perjalanan, atau nggak lagi sakit, ini mah min ghairi udrin, tanpa ada uzur, faqad atababa min abwabil kabairi, maka sesungguhnya ia telah mendatangi satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Al-babul khamisa asyara fi fadilati sunan. Kita lanjutkan. Bab yang ke-15 adalah menerangkan tentang keutamaan sunnah. Yang tadi fardhah, yang sekarang sunnah. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, man sholla, barang siapa yang sholat fil yaumi walailati isna asyarata, barang siapa yang sholat satu hari dan satu malam 12 rakaatan, rakaat, sholatnya apa? Tatawuan, sholat sunnah bro. Bana Allahu lahu baitan fil jannah, maka Allah mendesain rumah yang ada di surga. Keren. Sholat 12 rakaat. Waqala Nabi alaihi salatu wasallam, man sholat, barang siapa yang sholat qabla fajri, sebelum fajar, yakni sunnah qabliyah ya, qabliyah subuh, rakaataini 2 rakaat, wa qabla zuhri, dan qabla zuhur arba'an ing 4, wa ba'daha, dan sesudah zuhur arba'an 4, wa arba'an qabla asri, dan 4 sebelum asar, dakhala al jannata, maka ia masuk surga. Seperti itu. Ini sholat sunnah, ini luar biasa pahalanya. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi bersabda, man shalla qabla zuhri arba'an, barang siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, karena ada dia ka'adli raqabatin min bani Ismaila, seperti mengadili ya, memerdekakan budak dari Bani Ismail. Waqala Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi bersabda, man sholat, barang siapa yang sholat rakaataini 2 rakaat, fi khallain, di dalam waktu sepi, nggak ada orang, la yarahu, yang tidak bisa melihat kecuali ilallah, kecuali Allah, wal malaikatu, dan malaikat, kutiba lahu bara'atun minan nar, maka dia ditulis free, bebas, minan nari, dari siksa api neraka. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yusolli fi baiti mudlimin bi ruku'in tamin wa sujudin tamin illa wajabat lahu al jannatu bila hisabin. Tidak ada satu hamba pun yang kemudian dia sholat di dalam kegelapan, ruku dengan sempurna, sujud dengan sempurna, kecuali wajib lahu baginya al jannatu, surga, bila hisabin, tanpa adanya hisab. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, man sholla arba'a raka'atin bihaitsu la tarahu an-nasu faqad bari'a minan nifaq wal kufri wal bid'ah wad dhalal. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sunnah ya, dengan sekira-kiranya yang mana manusia tidak mengetahui ia sholat, maka sesungguhnya ia telah bebas dari sifat kemunafikan, bebas dari kufur, bebas dari bid'ah, dan bahkan bebas dari kesesatan. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi bersabda, man sholat qabla asri, barang siapa yang sholat sebelum asar, yakni qabliyah asar, arba'an 4, haramahullahu ala nar,
maka Allah akan mengharami jasadnya dari api neraka. Wa qala salatu wassalam man shalla ba'dal maghrib, barang siapa yang sholat sesudah maghrib, artinya qabliyah maghrib, ya muakkad ya. Kalau ba'diyah itu bukan muakkad, ba'diyah maghrib itu bukan muakkad. Sesudah maghrib yaitu muakkad 2 rakaat qabla ayatakallama, sebelumnya ia belum berbicara, sebelumnya dia belum berbicara, kata kutibata, maka ditulis 2 rakaatnya fil iliyin, di dalam surga iliyin. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi bersabda, man sholla arba'a raka'atin ba'dal isya qabla ayatakallama faka'annama adraka lailatul qadri fil masjidil haram. Buset. Ini luar biasa. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya, berarti ba'diyah isya, qabla ayatakallama, sebelum dia berbicara, faka'an nama adraka lailatul qadri, maka sesungguhnya dia telah menemukan malam Lailatul Qadar fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Enggak tanggung-tanggung nemuin Lailatul Qadarnya di Masjidil Haram. Seperti gitu pahalanya. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, man sholat duha, barang siapa yang sholat duha sinta asrata rakaatan, 12 rakaat, imanan karena iman, wahtisaban dan karena ikhlas, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa ma'anhu alfa alfi sayiatin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatan atau darajatin, wa banallahu lahu baitan fil jannah wa ghafarallahu lahu dzunubah kullah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat karena iman dan ikhlas, maka Allah menulis lahu baginya 1000 kebaikan, 1 juta kebaikan. Dan Allah menghapus 1 juta kejelekan, dan Allah mengangkat 1 juta derajat, dan Allah akan memfasilitasi mendesain bangunannya buat dia, rumah yang ada di surga, dan Allah mengampunkan dosa-dosanya, semua dosanya. Ini luar biasa ya. Insyaallah nanti dilanjutkan tentang fadilah zakat, al-babus sadi asyara. Selalu istiqomah, selalu nyimak, semoga hatam. Dan insya Allah berkah. Kalau sedikit, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.